menyelamatkan dari semua tantangan, kesulitan yang ada di dunia. Dan hari ini Bapa, kami mau mengarahkan hati kami, membawa hidup kami untuk disirami oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat kami semua ya Bapa. Kami boleh duduk diam, tidak main HP, tidak mikir tentang kesibukan dan segala keperluan kami di luar sana, tetapi kami boleh konsen untuk meresap kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan, banyak kekuranganku, tapi biarlah kuasa-Mu yang sempurna melingkupi hamba-Mu, sehingga yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu hanya kebenaran firman-Mu yang memerdekakan dan menyelaraskan hati kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Senang bisa kembali kita belajar bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Judul firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, sermon series kita yang ke-8, yaitu terminologi Injil. Ya, apa yang dimaksud dengan terminologi Injil? Kita tadi sudah baca di firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam Galatia 2 ayat 14 sampai yang ke-21. Ada seorang ayah yang memberi pesan kepada dua orang anaknya. Dia memberikan dua pesan kepada anak-anaknya. Yang pertama, anakku, jangan kamu pernah menagih utang. Lalu pesan yang kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari. Lalu 5 tahun setelah sang ayah wafat, sang ibu menengok anaknya yang sulung. Wahai anakku, kenapa bisnismu gagal? Kenapa bisnismu seperti ini keadaannya? Lalu anak sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Saya tak menagih piutang kepada siapapun. Jadi banyak yang tidak membayar. Lalu lama-kelamaan modal saya habis. Makanya saya bangkrut. Dan karena ayah melarang tubuh saya terkena matahari, maka saya pun selalu naik taksi karena hanya punya motor. Beginilah jadinya. Sang ibu pun merenung. Lalu sang ibu pergi ke anak yang kedua. Ia mengunjungi si bungsu yang telah sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, kenapa hidupmu kini sedemikian beruntung? Apa rahasianya? Lalu jawab si bungsu, saya mengikuti nasihat wasiat dari papa, yaitu tidak menagih utang, lalu tidak kena matahari. Pesan pertama, saya tidak boleh menagih piutang, jadi saya tidak memberi pinjaman. Saya memilih bersedekah, hasilnya berkah. Gitu. Pesan kedua, saya tak boleh terkena sinar matahari, maka saya berangkat kerja sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Pelanggan jadi tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Akhirnya pelanggan saya nggak lari, makanya jadi berkat. Saudara, ada dua anak di sini yang menerima pesan yang sama, tapi dua anak ini meresponnya dengan cara yang berbeda. Kita sudah belajar minggu-minggu ini tentang Injil kasih karunia dari kitab Galatia. Nah, Paulus sudah tahu Injil, bahkan dia sudah memberitakan Injil, tapi ada satu sesi dalam hidupnya dia salah mengartikan Injil. Ya. Dia salah dalam mengartikan Injil. Nah, kembali ke judul kita hari ini. Terminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang istilah dalam konteks bidang tertentu. Ini melibatkan analisis konsep, pembentukan istilah, dan penetapan makna yang tepat dalam satu bidang. Sehingga apa? Bisa mengkomunikasikan satu konsep dengan baik
menghindari kesalahpahaman, lalu bisa mengefisienkan atau mengefektifkan dalam satu komunikasi. Nah, itulah arti dari dari terminologi. Nah, dalam terminologi ini ada berapa banyak Bapak Ibu terminologi? Dalam terminologi medis ada istilah hipertensi, ada istilah vitamin, diabetes, asam urat. Nah, itu terminologi dalam kedokteran. Dalam pertanian ada istilah irigasi, semai, pupuk. Dalam mesin ada overhead, ada turun mesin, atau ada storing, ada diesel, ada matic, dan lain-lain. Begitu juga dalam hal peternakan, begitu juga dalam hal olahraga, banyak terminologinya. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar apa itu terminologi Injil. Sudahkah kita menemukan apa terminologi Injil? Karena begini, kalau kita mau mengembangkan pertanian, nggak ngerti terminologi pertanian, bagaimana bisa mengembangkan pertanian? Bagaimana kita bisa mengembangkan peternakan kita? Seperti Cilia, peternakannya maju karena dia mengerti terminologi peternakan. Kalau kita mau sukses dalam saham, harus mengerti terminologi saham. Nah, kalau Bapak Ibu mau berhasil dalam menghidupi Injil, harus mengerti terminologi. Paulus yang adalah seorang penginjil, dia adalah seorang pemimpin yang hebat. Bukan Paulus, Petrus, dia memberitakan Injil, tetapi di satu sesi dalam hidupnya dia lupa menghidupi Injil. Kemarin kita belajar bahwa 90% orang Kristen menghidupi urutan Injil yang salah. Apakah di 90% itu ada jemaat Ramadan? Doa saya kita semua tidak salah paham dengan kehidupan Injil. Klik di ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, di balik kompromi dan juga kemunafikan Petrus dan Barnabas, Yakobus, sebenarnya persoalannya adalah kehidupan yang tidak koheren, kehidupan yang tidak selaras dengan Injil. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka bermasalah dengan terminologi, bahkan beberapa minggu yang lalu kita belajar dengan epistemologi mereka. Mereka salah mengartikulasikan Injil. Sehingga apa? Katanya Injil itu kekuatan Allah, tapi kok saya nggak ngalamin kekuatan Allah. Katanya Injil itu adalah jalan kemenangan, tetapi saya kok nggak mengalami kemenangan. Ya, klik. Injil tidak hanya berhenti karena Bapak Ibu terus klik terus ya. Nah, karena sering sekali Injil itu berhenti di kognitif kita. Kita puas dengan pengetahuan. Kita merasa saya ini adalah orang yang lama jadi orang Kristen. Saya udah banyak mendengar khotbah, saya udah baca Alkitab 5 kali. Tapi kita lupa bahwa Injil itu tidak hanya sampai di pengetahuan, harus menjadi afektif untuk kita dihidupi, untuk kita hayati dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mereflektifkan, supaya kita bisa mengaplikasikan Injil di dalam hidup kita. Nah, bagaimana mungkin kita bisa merenungkan kalau kita tidak tahu terminologinya? Bagaimana kita bisa mengafektifkan Injil kalau kita nggak tahu terminologinya? Jadi Bapak Ibu, kalau bicara tentang terminologi Injil, berarti apa? Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik lewat kelahiran, tidak hanya kelahiran, lewat nubuat, kelahiran, kematian, kehidupan, kebangkitan, bahkan kenaikan Yesus, bahkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kita menemukan kabar baik. Kabar baiknya apa Bapak Ibu? Klik. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa urutan Injil yang benar itu adalah kita ini bisa percaya itu bukan karena kebaikan kita,
bukan karena usaha kita. Tapi kita bisa percaya, bisa lahir baru, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Lalu setelah kita bisa percaya, baru kita diselamatkan. Kita diselamatkan itu kenapa? Karena kita dibenarkan. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa benar dengan usaha dan perbuatannya, dengan ketaatannya. Tetapi kita bisa benar karena Tuhan yang membenarkan kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, baru setelah kita dibenarkan, kita dimampukan untuk taat. Nah, istilah ini hanya ada di dalam Injil. Tidak ada di agama lain. Tidak kita temukan di organisasi lain. Tidak kita temukan di ilmu-ilmu yang lain. Hanya kita temukan di dalam Injil. Nah, karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendalami ketiga hal ini. Ini artinya, inilah terminologi Injil yang perlu kita dalami, kita perlu kuasai. Kalau enggak, kita nggak mungkin bisa menghidupi Injil. Kita akan menjadi orang Kristen yang cemen. Kita akan menjadi orang Kristen yang lembek. Kita akan menjadi orang Kristen yang tergerus oleh tradisi. Puas dengan datang ke gereja, puas dengan menjadi pelayan, puas ketika menjadi orang disebut orang Kristen yang taat gitu ya. Tujuan Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi anggota gereja. Tujuan Tuhan memanggil kita bukan Pak Dharma itu taat loh, bukan itu. Tujuan kita untuk menjadi orang Kristen bukan orang tahu, Pak Mehmet itu seorang yang beramal dan soleha. Bukan itu. Tapi tujuan kita adalah untuk menggenapi satu rancangan Tuhan, menggenapi Injilnya di dalam kehidupan kita. Lewat kita ada orang-orang yang mengalami Injil, lewat kita ada orang-orang yang menjadi murid Kristus. Itulah kekristenan yang Tuhan rencangkan. Nah, supaya kita bisa ke sana bagaimana? Kita harus sadar ketiga hal ini. Kita bisa percaya, kita bisa diselamatkan, kita bisa dimampukan taat hanya oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Ya. Pertama, kita akan bahas sama-sama. Klik, percaya, kita bisa percaya oleh inisiatif Allah. Klik. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita bisa percaya bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan karena kita lebih taat, bukan karena kita ini adalah orang yang lebih spesial dari orang lain, tapi kita ini bisa percaya karena Tuhan yang berinisiatif. Paulus bisa menjadi rasul. Paulus mau bilang sama kita hari ini kepada jemaat Gereja Baptis Pabaton, aku pun bisa menjadi rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh siapa Bapak Ibu? Oleh Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita bisa selamat, kita bisa percaya, kita bisa mengaku Yesus itu Tuhan karena Tuhan yang mengerjakannya dalam diri kita. Amin. Bukan karena kita lebih baik. Paulus menyadari itu. Mengapa Paulus berhasil dalam menghidupi Injil? Karena dia menangkap epistemologi Injil. Saya bisa percaya, saya bisa jadi rasul, saya bisa jadi hamba Tuhan. Bukan karena ketaatan saya, bukan karena kebaikan saya, tetapi karena Tuhan yang memberi inisiatif. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, emang Adam yang cari Tuhan tolong kami Tuhan, aku perlu Tuhan dalam hidupku. Dia puasa 5 hari, 7 hari, 7 malam. Dia baca Alkitab, dia doa semalaman. Enggak. Waktu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, yang dipikirkan apa? Aduh, pakai apa kita? Aduh, malu. Ayo pakai apa? Cari daun. Cari daun, cobain daun ini gak ada yang cocok. Sampai akhirnya Tuhan datang. Adam, di manakah engkau? Emang Tuhan itu nggak tahu Adam di mana. Tapi itu satu bentuk kasih Tuhan menyatakan kepada kita bahwa aku yang mencari engkau. Aku datang ke dunia bukan mencari orang benar, tapi aku mencari orang yang berdosa.
Dia menjadi sama seperti kita. Dia meninggalkan tahtanya yang mulia. Dia datang ke dunia. Dia mati untuk kita. Bahkan bukan pada waktu kita berseru, Tuhan, Tuhan. Tetapi pada waktu kita masih berdosa, Tuhan mati kepada kita. Waktu kita masih belum tahu siapa itu Tuhan, Dia udah mati untuk kita. Jadi poin pertama Bapak Ibu, kita harus menyadari, saya bisa percaya, saya bisa menerima Injil karena Tuhan yang memilih saya, karena Tuhan yang berinisiatif. Yuk toil dulu samping kiri kanannya. Kamu bisa percaya karena Tuhan memilih kamu. Sedikit agak keras supaya bangun Bapak Ibu. Supaya bangun. Yang kedua, epistemologi yang kedua Bapak Ibu, bahwa kita bisa dibenarkan hanya oleh iman. Kita bisa benar, tidak pernah bisa benar dengan usaha dan perbuatan kita. Kita bisa benar karena perbuatan anaknya di dalam Yesus Kristus. Ada satu kesaksian dari Martin Luther. Martin Luther punya kesaksian Bapak Ibu. Katanya gini, sebelumnya saya membenci ungkapan kebenaran Allah. Tetapi sekarang kata-kata yang sangat saya cintai dan paling menghibur, sehingga ekspresi Paulus ini sebenarnya menjadi seperti pintu gerbang ke surga bagi saya. Dengar, saya baca sekali lagi. Sebelumnya saya membenci ungkapan kebenaran Allah, tetapi sekarang kata-kata kebenaran Allah itu adalah kata-kata yang sangat saya cintai. Kenapa? Karena itu seperti gerbang ke surga bagi saya. Di ayat 16 dikatakan Bapak Ibu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus. Yang kedua, kata justification itu kita sadari, kita dibenarkan bukan karena ketaatan kita. Kita dibenarkan bukan karena kesalehan kita, bukan karena kita memberi, bukan karena kita melayani, bukan karena kita tolong orang, bukan karena kita doakan gereja Tuhan di tempat ini. Tapi Tuhan membenarkan kita karena kasih karunia-Nya. Semua agama di dunia ini mengajarkan kamu mesti taat supaya kamu benar. Kamu mesti beramal, kamu berpuasa supaya kamu benar, supaya kamu diselamatkan, supaya kamu diterima. Tapi Paulus bilang di ayat 19, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Selama kita masih punya pengertian, saya benar, saya diterima Allah, saya dikasih Allah karena saya melayani, karena saya taat, kita sebenarnya tidak pernah hidup untuk Allah, tapi kita hidup untuk hukum. Kita tidak pernah menghidupi Injil, tetapi kita menghidupi agama kekristenan. Kekristenan yang tanpa kuasa. Ya. Makanya Bapak Ibu, waktu Adam dan Hawa di Taman Eden dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu cenderung berusaha untuk keluar dari dosa. Manusia cenderung berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Manusia cenderung berusaha supaya dia diterima, dikasihi. Akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah dan anugerah Allah. Maka selalu mencari pembenaran diri untuk menutupi apa Bapak Ibu? Rasa malunya. Bahkan Adam yang begitu menyatakan cintanya kepada Hawa, ya kan? Belum apa-apa masih lihat Hawa dihantar Tuhan, begitu luar biasa cinta Adam kepada Hawa. Dia bilang, "Oh man," gitu ya. Dia begitu antusias ketika melihat Hawa gitu. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa, yang tadinya dibilang inilah tulang dari tulangku, inilah rusuk dari rusukku, yang tadi begitu dicintai, dikaguminya, waktu dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan gak tahu, saya jatuh ke dalam dosa gara-gara perempuan ini. Tuh, jahat kan?
Itulah manusia demi pembenaran dirinya. Orang yang dicintainya sekalipun dijadikannya tumbal. Kehidupan beragama akan membuat kita lebih kejam daripada semua orang mengejar kebenaran, rela berjuang, rela bayar mahal. Demi apa? Demi materialisme, demi kekuasaan, kesuksesan, bahkan demi seks. Karena melalui semuanya ini orang akan bisa tahu, oh kamu ya yang benar ya, oh betul ya, kamu yang betul ya, oh kamu yang keren ya, kamu yang hebat ya. Kita berjuang untuk benar, berjuang untuk diterima, demi satu perkataan, aku mencintaimu, aku menginginkanmu, aku semangat karenamu. Demi kita dipandang hebat, demi kita dipandang berhasil, demi kita dipandang sukses. Apalagi kita disanjung sama orang yang hebat gitu ya. Orang yang hebat, orang yang punya jabatan, orang yang sukses, kita disanjung gitu ya. Kayaknya hidup kita ini luar biasa. Waktu disanjung, bapak baik ya. Enggak, bapak yang baik. Bapak yang baik. Enggak, bapak yang baik. Sampai segitunya gitu ya. Saking senangnya gitu. Kita senang sekali dengan menerima pengakuan, mendengar pengakuan. Bagaimana orang hormat sama kita, bagaimana orang mendengar kita, bagaimana orang menghargai kita, berkata kamu hebat, kamu keren. Tapi Bapak Ibu, waktu kita mendengar itu semua, kita memang mendapatkan rasa berharga sejenak. Tapi setelah itu hati kita hampa, hati kita mencari. Agustin, seorang apologet Bapak Gereja, berkata, karena dosa maka manusia memiliki kesadaran akan ketelanjangan mereka. Karena manusia kehilangan kemuliaan dan anugerah Allah, itu menyebabkan manusia selalu mencari pembenaran diri, pembuktian diri, aktualisasi diri, dan membangun harga diri untuk menutupi rasa malunya. Puji Tuhan kalau hari ini Bapak Ibu punya harga diri yang hebat. Puji syukur kalau hari ini Bapak Ibu punya aktualisasi diri yang membangun orang lain. Puji syukur kalau hari ini Bapak Ibu mempunyai pencapaian-pencapaian yang signifikan. Saya ikut bangga dan saya ikut senang. Tapi ingat, jangan jadikan itu untuk menutupi rasa malu kita. Jangan jadikan itu untuk merasa kita benar, merasa kita lebih baik dari orang lain. Karena itu adalah jerat si iblis. Ya, seorang filsuf Romawi namanya adalah Cicero. Dia telah mematahkan apa yang manusia pikir selama ini benar tentang pembenaran dirinya. 2000 tahun lalu filsuf Romawi Cicero berkata, sumum bonum, atau kebaikan tertinggi seharusnya dilakukan semata-mata demi kebaikan itu sendiri, bukan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi. Jika seorang berbuat baik dengan mengharapkan imbalan, maka perbuatan baik tersebut kehilangan nilai intrinsnya dan menjadi transaksi. Nah, saudara, kalau kita melakukan satu kebaikan untuk mendapatkan kebaikan, kalau kita melakukan satu ketaatan supaya kita mendapat benefit kebenaran, kita sebenarnya melakukannya bukan untuk Tuhan, melakukannya untuk diri kita sendiri. Kita sedang memanfaatkan orang itu untuk kita mendapatkan sesuatu. Maka ini bukanlah Injil. Kelihatan baik, kelihatan keren, tapi ini bukan kehidupan Injil. Lihat Bapak Ibu, semua agama di dunia mengajarkan kamu mesti beramal loh, kamu mesti taat ya, kamu mesti sedekah. Semua agama mengajarkan, tapi hanya Injil yang mengajarkan bahwa kita berbuat baik, kalau kita berkorban, kalau kita menolong orang lain, bukan sebagai alat transaksional. Sehingga apa? Orang-orang yang menggunakan perbuatan baiknya sebagai alat transaksional, besok-besok kalau dia nggak dapat sesuatu lagi, dia nggak akan lagi berbuat baik. Kemarin-kemarin saya berbuat baik kepada Pak Daud, misalnya.
Tapi karena Pak Daud nggak pernah berbuat baik sama saya, dia nggak pernah bilang, Bapak keren ya, Bapak baik ya, Bapak luar biasa ya. Ngapain saya kasih kepada Pak Daud? Mending saya kasih ke yang lain, ke Cecep lagi. Cecep pasti nanti muji-muji saya. Lewat Cecep nanti orang pasti sebarin, Cecep pasti sebarin ke kampung sana, ke kampung sini, dia sebarin. Oh, Pak Kasta itu hebat, Pak Kasta itu keren. Baru saya terus setia memberi kepada Cecep. Saudara, perbuatan baik saya bukan untuk Tuhan. Kelihatannya baik, tapi saya sudah menggunakan Cecep untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Sungguh bodoh. Seorang filsuf, bukan orang Kristen, bilang, kebaikan tertinggi seharusnya dilakukan semata-mata demi kebaikan itu sendiri. Kalau kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, kasih dari Tuhan, kita nggak pernah bisa membendung kasihnya. Kita nggak pernah bisa membendung kebaikan itu. Sehingga itu yang dirasakan oleh orang sekeliling kita. Kalau kita baik, kalau kita mengasihi, kalau kita berkorban, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita sudah menerimanya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Seorang ibu, namanya Ibu Matilda. Ibu Matilda ini nggak punya anak. Dia punya keponakan yang sangat banyak. Wah, Bu Matilda ini punya harta banyak, Pak. Karena saking banyaknya hartanya, dia bingung kemana ini harta. Tapi dia punya keponakan-keponakan. Keponakan itu baik-baik sama dia. Mungkin kalau zaman sekarang sering diteleponin, Tante mau makan apa? Tak masakin ya Tante. Keponakan satunya bilang, Tante hari ini mau jalan-jalan kemana? Aku antar Tante, aku antar. Aku antar, harus Tante harus. Gitu ya, maksain banget gitu ya. Baik-baik semua. Tapi Bu Matilda kepingin tahu mana sih keponakannya yang sungguh-sungguh menyayangi dia, sungguh-sungguh sayang sama dia. Lalu dia buat satu cara. Caranya gimana, Bang? Caranya bukan ditanyain satu-satu, tapi caranya ini. Dia panggil semua keponakannya. Mulai hari ini, dengar, keponakan-keponakanku semua, saya membuat wasiat. Dan wasiat ini tidak pernah bisa diubah oleh siapapun. Apa itu Tante? Saya akan bagi kalian harta saya bagi dengan sama rata. Oke? Baru Bapak Ibu, setelah dibagi hartanya, baru setelah itu Ibu Matilda tahu mana keponakannya yang sayang sama dia dan mana yang memanfaatkan hartanya. Saudara, kalau mau tahu saudara tulus atau enggak dalam mengasihi Tuhan, kalau saudara mau tahu saudara itu adalah orang yang tanpa pamrih, saudara bisa lihat dari mana apa motivasi kita melakukan semua yang baik. Apakah karena kita untuk mendapatkan atau karena kita sudah mendapatkan? Karena kalau saudara untuk mendapatkan, saudara akan penuh dengan ekspektasi, saudara akan menuntut, saudara akan selalu menagih. Tapi waktu saudara melakukan pelayanan pemberian, karena saya sudah menerima, apa yang kita mau tagih? Kita sudah menerima yang terbaik dari surga. Tuhan sudah memberi hidupnya buat kita. Dia sudah memberikan segalanya bagi kita. Sehingga kita berkata, Engkaulah segalanya bagiku Tuhan. Kalau aku punya harta, kalau aku punya nama baik, kalau aku punya kesempatan, aku mau pakai ini semua untuk masuk dan kehendak Tuhan. Sehingga waktu itu keluarga kita menjadi tampil, tidak lagi hidup dengan tradisi agama, tidak lagi hidup dengan cara-cara dunia ini, tapi hidupmu bersinar, berbeda dan memuliakan Tuhan. Amin. Saat kita mencari kebenaran dengan mematuhi hukum agama, bahkan melakukan perbuatan baik, sebenarnya kita tidak melakukannya untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Maka disinilah Yesus menyatakan karyanya kepada kita. Ia yang membenarkan kita. Injil menyatakan bahwa kita tidak diterima oleh Tuhan karena kita benar, karena kita taat terlebih dahulu, namun kita diterima oleh Tuhan karena Tuhan memberikan kita kebenarannya. Dia mati kepada kita sebelum kita mengenal Dia. Pada waktu kita masih berdosa, Dia mengenal kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, anugerahnya memampukan kita untuk taat atau berbuah. Siapa yang membuat kita mampu melayani? Siapa yang membuat kita mampu memberi? Siapa yang mampu membuat kita
melewati masalah yang begitu besar di keluarga, di pekerjaan. Bukan kita. Tapi Tuhan yang memampukan kita. Paulus bilang gini di ayat yang ke-20, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus menyadari kalau dia bisa hidup, ya hidup bukan untuk dirinya lagi, melainkan Kristus. Waktu kita percaya Yesus, Kristus tinggal dalam diri kita. Dan Kristus yang tinggal dalam diri kita, itulah yang memampukan kita untuk melakukan yang terbaik dari Tuhan. Jadi waktu kita sadar ini, kita nggak lagi menjadi orang yang mental jasa. Tuh Tuhan, lihat tuh gereja baptis Babaton tuh. Untung ada aku Tuhan. Kalau nggak ada aku, mana bisa jalan. Kita menjadi orang yang mental jasa, menjadi orang yang berjasa, sehingga saya yang paling berjasa di sini. Pak Dharma harus menghargai saya. Kalau seperti ini mental kita, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Ingat, kalau kita bisa memberi, kalau kita bisa menolong, kalau bisa kita melayani, kalau teman kita yang tadi udah tergeletak lalu dia bangkit, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecakapan kita. Semua itu karena anugerah yang menolong. Amin. Jika waktu kita berhasil melewati satu kesulitan, mampu melewati satu pelayanan dengan baik, kita memuliakan Tuhan. Glory to God. Apa istilahnya itu? Di ayat 20 menyatakan seakan-akan, ayat yang ke-20 ini bagian B menyatakan seakan-akan kita perlu sekuat tenaga untuk menjadi seperti Kristus. Ayat 20 adalah pernyataan ulang dari ayat ke-14. Kita perlu menjalani kehidupan yang selaras dengan Injil. Ini Paulus selalu membawa kita selaras dengan Injil. Ayat 20b, A dan B ini adalah kesimpulan ketika Tuhan melihat kita, yaitu meskipun kita orang berdosa di dalam Kristus, dari sudut pandangnya Tuhan melihat kita ini gini ya Bapak Ibu ya, ini saya. Coba perhatikan Bapak Ibu, ini saya. Lalu saya ini penuh dengan dosa. Tapi waktu Bapa melihat kita, ia tidak lagi melihat kasta yang begitu banyak dosa-dosanya, tapi dia melihat Kristus yang suci, yang tinggal di dalam kita. Bapa nggak melihat lagi dosa kita, tapi dia melihat ketaatan Kristus. Ya. Dari sudut pandang kita hidup, kita tidak hidup menjadi benar, tetapi kita menghidupi kebenaran. Penerimaan Tuhan kita milik yang kita terima di dalam Kristus Yesus, itu yang membenarkan kita. Kembali ke Agustin. Agustin itu Bapak Ibu tahu siapa Agustin ya, Bapak gereja. Tapi pernah nggak dengar masa lalu Agustin? Masa lalu Agustin itu Bapak Ibu seorang yang suka main perempuan, pacarnya di mana-mana. Pada waktu Agustin jalan-jalan melayani, bukan Kristen ya. Pada waktu Agustin jalan-jalan, dia ketemu salah satu mantannya. Ten, mau kemana Ten? Mau belok? Martin Luther jalan. Martin ini lupa nggak sama saya? Dia kejar Martin Luther. Martin, kamu lupa ya sama saya ya? Sorry ya. Martin Luther menjawab, saya kenal sama kamu. Tetapi Agustin ini yang sekarang ini bukan Agustin yang dulu. Agustin yang sekarang ini adalah Agustin yang tinggal dalam Yesus Kristus. Agustin yang sudah dimiliki oleh Yesus. Sehingga apa? Agustin menang, tidak kembali kepada dosanya yang lama. Kalau kita hari ini mampu beribadah, mampu taat, mungkin kita mampu melayani, mampu memberi. Ingat Bapak Ibu, Tuhan yang memampukan kita. Dalam Roma 5 ayat 17 dikatakan, yuk kita baca sama-sama. Ini sangat powerful. 1, 2, 3 ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa?
Yesus Kristus. Tuhan terima kita apa adanya. Tuhan itu menerima orang pemabok, pejinah, pembohong, orang yang pelit, orang yang hitung-hitungan. Tuhan panggil semua, Tuhan kasihi semua. Tapi waktu kita ada dalam Yesus, anugerah kebenarannya dan kelimpahan kasih karunia tidak membiarkan kita apa adanya, akan membuat kita sesuai dengan rencananya. Makanya Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi orang yang berbagi hidup, menjadi orang yang menjadi berkat. Ya, apa tandanya kita hidup dalam Injil? Kita mau dimampukan melayani, kita dimampukan untuk mengampuni, kita dimampukan untuk menceritakan Injil kepada orang lain. Kalau kita saat ini belum dimampukan, belum merasa mampu, berarti kita adalah orang yang mengandalkan kekuatan kita. Paulus bilang, bukan aku, tapi Tuhan. Dan hari ini mungkin Bapak Ibu, kita banyak kekurangannya sana sini, merasa kita gak mampu, kita enggan melangkah. Justru waktu kita merasa gak mampu, akan membawa kita kepada Tuhan, karena Dialah yang akan memampukan kita, karena Dialah yang akan menopang kita. Anugerahnya yang memanggil kita, anugerahnya juga yang menopang kita, anugerahnya juga yang menghantar kita sampai selesai. Untuk kita yang paling indah, mulia, menjadi buruk rupa dan tidak terpandang. Untuk kita, sang hakim yang adil harus diadili, mengalami ketidakadilan, menjadi yang terdakwa dan divonis bersalah. Untuk kita yang paling berhak memberi penerimaan, memberi diri untuk ditolak. Untuk kita yang berhak menghukum, justru rela menjalani hukuman mati yang penuh penderitaan salib. Supaya yang buruk rupa, supaya kita yang bersalah, kita yang ditolak, kita yang seharusnya menderita, kita yang seharusnya dihukum, menerima keindahan, menerima kebenaran, penerimaan, pendampingan, dan menerima kekekalan. Itulah Injil kasih karunia. Pertanyaan reflektif buat kita hari ini, setiap kali kita khawatir, setiap kali kita takut, setiap kali kita marah, setiap kali hati kita hampa, setiap kali kita merasa tertolak, setiap kali kita merasa emosi, pertanyaannya, apakah apa yang kita percayai, apa yang kita pegang selain Kristus sebagai kebenaran kita? Biarlah apa yang dikatakan oleh Paulus menjadi perkataan kita bersama. Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita bangkit berdiri. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiam diri saat ini. Roh Kudus mau berbicara kepada setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita, mari kita belajar untuk melembutkan hati kita. Kalau di waktu-waktu yang lalu kita menggunakan Tuhan untuk tujuan kita, kita menggunakan Tuhan untuk penerimaan, kita menggunakan aturan-aturan yang kita taati sebagai landasan kita untuk dilayakkan, dibenarkan, diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu ada di antara kita yang merasa tahu tentang Injil. Kita merasa puas dengan pengetahuan yang kita terima selama ini. Sehingga pengetahuan kita tidak pernah direflektifkan, tidak pernah menjadi afektif. Kita lupa
untuk membicarakannya dengan istri, dengan anak, dengan suami, bahkan dengan saudara seiman. Maukah saudara hari ini biarlah terminologi Injil kita terus berkembang dan terus bertumbuh. Perlu untuk diafektifkan, perlu untuk direflektifkan, perlu kita diskusikan, perlu kita bicarakan, perlu kita sharing satu dengan yang lain. Maukah saudara hari ini melembutkan hati saudara dan berkata, Tuhan, aku mengakui Tuhan bahwa selama ini aku merasa diriku tahu. Aku merasa selama ini diriku puas dengan apa yang kuterima, mengatakan